Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada suatu rahasia yang masih dia sembunyikan dan belum dia ungkapkan ke kamu. Ada rahasia yang belum dia ceritakan semuanya tentang rahasia semuanya yang belum diceritakan ke kamu. Oke, kita tarik energinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Unsatisfied. Karena dia menyembunyikan apa itu namanya rahasia ya dari kamu, maka situasinya sekarang membuat dia merasa tidak puas, merasa tidak senang ya dengan keadaan sekarang. Mungkin sekarang kamu kecewa, akhirnya kamu mungkin mendiamkan dia atau marah ke dia, atau bagaimana, intinya saat ini dia merasa tidak senang dengan apa yang terjadi. Dan aku lihat juga di sini ada unfinished business ya. Aku lihat memang kalian belum selesai, masih ada yang perlu kalian bicarakan atau perlu kalian selesaikan. Dan aku lihat memang di sini dia sering merindukan kamu ya, bahkan dia sering ngelamunin kamu loh, mikirin kamu. Kemudian jadi selama ini dia itu sering menyabotase hubungan ini ya. Terkadang memang dia ini sering yang selalu mengacaukan hal-hal baik yang udah semesta berikan kepada dia, tapi dia selalu yang menghancurkan kebaikan-kebaikan yang semesta berikan ke dia. Dan aku lihat di sini dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian. Dia ingin memperbaiki keadaan antara kamu dengan dia selama ini. Jadi kan ada suatu masalah nih ya di hubungan kalian karena si dia ini gak jujur sama kamu. Nah, ketika masalah ini mencuat ya, kamu mungkin marah atau ngediemin dia, atau tindakan kamu sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Akhirnya di sini dia merasa bersalah ya. Terus itu juga dia rindu sama kamu. Dia akhirnya sadar ya, banyak yang harus dia selesaikan dengan kamu. Dan aku lihat di sini juga sebenarnya dia tuh udah dikasih hal-hal baik oleh semesta, tapi dia juga nggak sadar, malah dia hancurkan hal-hal baik itu. Kemudian setelah semuanya hancur, dia baru sadar untuk memperbaiki situasi dan keadaannya. Bahkan aku lihat ini bukan hanya tentang suatu rahasia semata, tapi juga ini tentang ketidakjujuran, pengkhianatan, kebohongan, kecurangan, bahkan perselingkuhan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Alih-alih dia pernah jujur tentang sesuatu, atau ya pada satu hal dia jujur sama kamu, padahal sebenarnya kejujuran itu untuk menyembunyikan rahasia yang sebenarnya masih dia tutup-tutupi. Dan rahasia ini mungkin masih cukup besar ya, agar mungkin kamu tidak lebih mengorek-ngorek tentang rahasia yang masih dia tutup-tutupi ini. Dan mungkin salah satunya gitu, menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia berusaha untuk menyembunyikannya, dan atau bisa jadi dia berusaha mempengaruhi orang lain kayak gitu. Jadi kayak mungkin menggoda orang lain kayak gitu ya. Akhirnya di sini ada perselingkuhan seperti itu. Bahkan aku lihat juga ada suatu kayak seseorang di sisi dia yang berlagak seperti teman, tapi sebenarnya orang itu tuh yang justru menyabotase hubungan kalian. Menyabotase namanya ya. Menyabotase hubungan kalian. Jadi dia menyembunyikan orang itu gitu ya. Tapi sebenarnya dia dikontrol oleh pihak ketiga itu ya, yang nganggep teman, padahal sebenarnya orang itu tuh, pihak ketiga di antara kalian itu lah sebenarnya suka sama dia gitu. Oke, jadi ada udang di balik batu. Ya bukan udang di balik batu sih, musuh dalam selimut ya, musuh dalam selimut. Jadi kalau aku rasa perselingkuhan yang sering dia lakukan ini ya dari circle teman-temannya lah, teman kerja, teman nongkrong ya. Circle selingkuhan dia tuh ya disitulah ya, teman-teman dia, orang-orang terdekat dia yang dia temui setiap hari atau di saat ya dia butuhkan ya, teman-teman circle
circle kerjaan atau circle tongkrongan atau circle apa, mungkin dia punya klub apa sih, kayak tim apa, mungkin tim sepak bola ya, dia naksir sama manajernya, sekretarisnya atau apa. Terus misalkan apa, dia punya klub mobil, nah sama siapa gitu ya. Ya jadi kayak gitu jadi circle-nya. Jadi selama ini diselingkuh itu yang gak jauh-jauh dari situlah. Terus itu aku lihat saat ini dia sedang memikirkan nih bagaimana cara untuk memperbaiki keadaan di antara kalian. Saat ini dia memikirkan tentang masa depan hubungan kalian dan memikirkan langkah selanjutnya untuk hubungan kalian ini mau gimana. Dia juga memikirkan tentang masa depan kalian satu sama lain ya, bahkan di sini dia ingin lebih tegas tentang komitmen dalam hubungan kalian karena dia ingin sekali memiliki hubungan yang tahan lama dengan kamu ya. Dia pengen mengambil satu langkah untuk hubungan kalian yang baru. Jadi tetap ke orang lama tapi versi baru gitulah ya, hubungannya versi baru kayak gitu. Dia pengennya kayak gitu. Jadi dia berharap kamu bisa melupakan apa tingkah laku dia yang dulu yang mungkin sering ngebohongin kamu, selingkuhin kamu, yang kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya? Dia ingin menetapkan tujuan masa depan dia bersama kamu, ingin di masa depannya hidup bersama kamu, bahkan dia pengen kerjasama sama kamu untuk mencapai tujuan itu. Dan kalau aku lihat memang masalah juga yang sangat mendasar adalah komunikasi ya. Komunikasi di antara kalian ini waduh buruk banget, jarang banget ada komunikasi. Kalaupun ada komunikasi itu ya cuman say hello, ya nggak penting gitu, nggak ada deep talknya. Jadi kayak apa ya, nggak ada keintiman lah dalam berkomunikasi gitu. Jadi kayak nggak tahu apa yang pasangan inginkan, apa yang tidak diinginkan, apa yang disuka atau tidak suka gitu ya. Wow, kemudian ada the devil. Memang selama ini tuh aku lihat hubungan kalian itu apa ya, kayak sulit gitu ya, sulit untuk mempertahankan hubungan kalian, sulit untuk bisa seimbang ya, karena di sini aku lihat memang kamu sering diabaikan oleh dia karena banyak sekali perselisihan di antara kalian. Terus itu tuntutan terhadap pasangan ya, entah kamu yang menuntut dia atau dia yang menuntut kamu. Terus itu juga bahkan sampai ada yang musuhan di sini aku lihat ya, sampai marahan, sampai musuhan, sampai ya ampun, benar-benar merasa diabaikan. Aku lihat di sini ya, entah pasangannya, entah kamu atau dia yang merasa diabaikan. Tapi kalau aku rasa sih kamu ya yang sering diabaikan sama dia. Karena kalau aku lihat di sini dia selalu beralasan bahwa dia sibuk kerja. Tapi sebenarnya ternyata di sini dia selain sibuk kerja juga dia juga cari selingkuhan ya. Jadi ketika dia sibuk kerja, terus itu juga dia punya selingkuhan, terus itu juga masih sama kamu, akhirnya di sini dia tidak bisa membagi waktu yang adil gitu ya. Dia keteteran dengan waktu, dia tidak bisa menjadwalkan waktu yang apa ya, yang win-win lah bagi kalian bertiga ya. Kamu, selingkuhan, dan pekerjaannya. Akhirnya di sini ya udah ada kecurigaan dan kebongkar ya. Terus itu juga ternyata pekerjaannya memiliki jadwal yang padat ya, sehingga ya udah hancur, kacau balau pokoknya ya. Bahkan kalau aku lihat di sini, wah banyak sekali manipulasi yang dia lakukan agar bisa menutup-nutupi kelakuan dia atau rahasia dia ya, tentang perselingkuhannya, tentang kebohongan-kebohongannya, kecurangan-kecurangannya ya. Apalagi aduh di sini udah ada the magician reverse. Jadi dia selalu berbohong ya, dia selalu tidak jujur sama kamu. Bahkan di sini dia selalu memanipulasi kamu agar kamu tidak mengorek-ngorek, agar kamu tidak tahu rahasia yang dia sembunyikan selama ini sama kamu. Itu aduh, kenapa harus begini sih pembacaannya ya. Sehingga inilah yang sering membuat kalian bertengkar ya, bahkan sangat memanas pertengkarannya sampai itu tadi, sampai adanya permusuhan di antara kalian, ada dendam ya di antara kalian, ada amarah, wah menggelora kalau aku lihat di sini. Kemudian udah dia yang selingkuh, dia yang bertingkah banyak rahasia, bohong, apalagi tidak jujur.
berlaku curang atau apapun lah ya, semua ya tingkah laku dia yang dia lakukan yang toksik itu, dia yang berpikir bahwa hubungan ini gagal, hubungan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan, mungkin karena memang sudah ada pertengkaran kan, sampai adanya permusuhan, dendam seperti ini. Akhirnya di sini dia mengambil keputusan untuk oke, hubungan ini nggak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya yaudah, mending aku pergi aja. Dia yang pergi meninggalkan kamu. Setelah dia pergi meninggalkan kamu, justru malah dia yang merasa tersakiti. Ya, aku lihat di sini dia merasa tersiksa. Ya, perpisahan di antara kalian ini justru malah membuat dia merasa tersakiti, merasa menyakitkan. Dia merasa sedih, ya, merasa kehilangan, kesepian, menyesal, yang seperti itu. Aku lihat justru malah dia nggak bahagia setelah berpisah dengan kamu. Ya gimana ya, orang nggak punya hati kalau misalkan seseorang menyakiti orang lainnya tapi dia pergi begitu saja. Nah sayangnya di sini semesta masih memberikan dia perasaan yang baik, sehingga dia merasa bersalah setelah meninggalkan kamu. Dia merasa menyakitkan setelah berpisah dengan kamu. Dia nggak tenang hidupnya, malah aku lihat di sini. Akhirnya di sini dia sampai suka nyari konselor nih, entah ini tetua di keluarga dia atau orang tuanya. Dia sering cari konselor ya, untuk curhat gimana sih baiknya dia harus bersikap seperti apa, atau mungkin teman-temannya yang lain dia sering curhat, sering minta kayak solusi gimana ya baiknya gitu, minta saran gimana baiknya tentang apa yang dia rasakan, apa yang pernah dilakukan. Pokoknya dia curhat, intinya dia cari konselor deh untuk memperbaiki hubungan kalian ini ya. Aku lihat di sini ya, kasihan deh ya, mau dikasihan juga dia yang ngebuat sih. Jadi kayak nggak perlu sih dikasihani ya kalau aku lihat di sini. Intinya kayak gitu, dia akhirnya luntang-lantung, kebingungan mau datang lagi ke kamu tapi ngerasa bersalah ya. Dia merasa tapi kalau nggak datang sama kamu dia ngerasa ini menyakitkan, ini sedih, ini kayak ditinggalkan, kesepian. Tuh kan karmic relationship ya. Dia pernah menghadirkan pihak ketiga di sini ya, dan atas tindakannya itu akhirnya di sini membuat kamu ke-trigger ya. Aku lihat di sini, tapi karena ini karmic relationship, mau nggak mau dia harus melepaskan kamu. Tapi ketika dia melepaskan kamu, ternyata dia mencintai kamu. Itulah bentuk karmic relationship. Jadi membuat dia akhirnya itu sulit untuk bergerak, sulit untuk mengambil keputusan ya. Mencintai tapi dipaksa untuk mundur gitu. Tapi mencintai, nggak rela gitu loh ya. Tapi karena kelakuannya akhirnya di sini dia nggak bisa bergerak ya. Akhirnya di sini dia kebingungan, canggung, nggak tahu harus berbuat apa ya. Oke, kemudian akhirnya mau nggak mau ya dia mengakhiri hubungan dengan kamu. Tapi karena ini karmic relationship, dia masih mencintaimu, maka di sini dia akan memulai kembali. Jadi dia hubungannya sama kamu itu seringnya on off terus, datang dan pergi. Oke, ketika dia datang mungkin memang sudah ada perubahan, sudah ada pertumbuhan, sudah ada transformasi ya. Nah, jadi tapi walaupun itu nggak seutuhnya semua langsung berubah, enggak, step by step, bahkan cuman sedikit perubahannya gitu. Makanya hubungan ini sering on off. Dan bahkan aku lihat di sini kenapa dia masih menginginkan kamu, karena di sini dia merasa juga kamu kalau misalkan dipersatukan dengan dia, kamu pun bahagia. Kalian berdua sama-sama merasakan kebahagiaan yang sama ketika kalian masih bersama, ketika kalian dipersatukan atau saat masih kalian bersama gitu. Makanya di sini dia masih yakin, walaupun ini karmic relationship, dia harus mengakhirinya, dia masih tetap percaya bahwa dia akan memulai kembali hubungan dengan kamu yang baru gitu ya. Karena dia merasa itu ketika kamu bersama dia, toh kita sama-sama saling bahagia kok, saling menerima, saling memaafkan gitu ya. Kamu memaafkan dia, maksud aku, bukan saling memaafkan ya. Kamu selalu memaafkan dia dan selalu menerima dia lagi. Inilah kenapa dia makanya datang lagi, hubungannya on off terus ya. Aku lihat di sini, bahkan aku lihat dia datangnya kayak surprise gitu ya. Tiba-tiba giliran kamu sudah mulai move on, dia datang lagi. Ketika kamu sudah mulai berkenalan dengan orang baru, datang lagi gitu. Aku lihat di sini. Jadi tiba-tiba dia datangnya, menyatakan cintanya pun tiba-tiba, kayak nggak diduga gitu, nggak disangka, nggak diduga, tiba-tiba dia datang menghubungi kamu, terus mengatakan bahwa dia cinta sama kamu
ya. Dan itu aku lihat memang sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi hubungan ini on off terus, tapi polanya tetap sama. Ya, dia selingkuh, putus sama kamu, berantem, nanti dia kangen datang lagi, dan datangnya itu selalu dadakan. Ya, itu udah kebiasaan, polanya selalu sama. Gini-gini aja terus. Bahkan ketika dia datang, nanti kamu nanya gitu ya, kenapa kamu begini-begini, dia jujur, dia terbuka di sini. Tapi kemudian ya tetap sama ya, walaupun memang ada kejujuran yang akan dia ungkapkan. Ya, ada kejujuran tentang perasaan dia, kenapa dia kemarin selingkuh, apa yang terjadi. Gitu. Dia oke, mungkin dia akan cerita, tapi nggak semua. Cukup seala kadarnya, yang penting kamu tenang. Kayak gitu aku lihat. Ya, karena sebenarnya di sini dia masih menghormati kamu dan masih menyayangi kamu. Maka dari itu kalau misalkan dia cerita lengkap, takutnya kamu nanti makin cemburu, makin marah sama dia, makin nggak mau menerima dia lagi. Sedangkan di sini dia membutuhkan kamu dan sangat menghormati kamu agar kamu tidak terlalu banyak terluka. Dia tahu kalau misalkan dia cerita semuanya, kamu akan benar-benar terluka. Kamu akan benar-benar cemburu, kamu akan benar-benar pergi dari dia. Makanya cuman ala kadarnya, yang penting dia jujur. Yang penting kamu tahu gitu. Ya, ada kejujuran, memang akan ada keterbukaan di sini ya. Dan memang aku lihat juga akan ada pertengkaran setiap dia jujur, kamu juga mungkin akan ada emosinya gitu, tapi nggak parah karena dia nggak cerita semuanya secara detail gitu ya. Dan aku lihat ya udah union lagi, datang lagi dia, bahkan sampai saat ini dia akan datang lagi nih, masih reunion. Dia masih memiliki koneksi jiwa dengan kamu, dia masih memiliki ikatan batin yang kuat, sehingga dia nggak mau melepas kamu, dia akan datang lagi. Seperti itu ceritanya ya. Jadi ada rahasia, ya rahasianya banyak. Aku lihat bahkan complicated, dari segala aspek tuh ada nih orang rahasianya ya. Cuman memang untuk membongkarnya kayaknya step by step ya, nggak bisa langsung brek. Walaupun sampai saat ini kamu pun sudah mulai banyak tahu rahasia dia, tapi masih ada gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Sebenarnya masih ada, cuman dia juga kan menghormati kamu agar kamu tidak terlalu terluka. Takutnya kamu kaget kalau misalkan kamu tahu semuanya rahasia dari dia, dan kamu mungkin akan ilfeel, kamu mungkin akan benar-benar meninggalkan dia. Sedangkan dia di sini kan nggak mau kamu tinggalkan, dia nggak mau berpisah dengan kamu gitu. Makanya step by step ya gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian atau terhadap dia. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.